Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana rasanya bisa ngalahin institusi keuangan raksasa di Wall Street, dan itu dilakuin cuma dari dalam kamar tidur? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis metodologi yang super terstruktur dari seorang bedroom trader atau trader rumahan paling legendaris di Jepang. Coba bayangin angka ini bentar. Gimana caranya tabungan dari hasil kerja paruh waktu yang cuma sekitar $13.600 bisa disulap jadi lebih dari 150 juta dolar? Dan gilanya lagi, ini dicapai cuma dalam waktu 8 tahun aja. Ini jelas bukan kebetulan ya. Ini murni hasil eksekusi strategi yang benar-benar presisi. Tokoh utama dalam kisah kita kali ini adalah Takashi Kotegawa, atau yang mungkin lebih kalian kenal di dunia maya dengan sebutan BNF. Yang bikin ceritanya makin epik, dia ini nekat drop out dari Universitas Tokyo, kampus top di Jepang, padahal tinggal butuh 2 kredit lagi buat lulus. Semuanya dia lakuin cuma demi satu hal, fokus mantau pergerakan pasar saham secara full-time. Di analisis kita hari ini, kita bakal ngebedah semuanya satu persatu. Mulai dari insiden J-Com yang legendaris, metode Bear dan Bull, pola pikir ramen yang unik, lalu transisinya ke dunia real estate, dan pastinya pelajaran apa yang bisa kita ambil buat trader modern. Kita bakal singkirin semua mitos dan ngeliat langsung gimana sistem dan disiplin mentalnya bekerja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Insiden J-Com, sebuah salah ketik yang bernilai $20 juta. Kita mulai dari momen yang bikin nama dia meroket, yaitu insiden Fat Finger atau salah ketik dari pialang Mizuho Securities di tahun 2005. Jadi begini, si pialang ini niat awalnya cuma mau ngejual satu saham J-Com di harga 610.000 yen. Tapi fatalnya, dia malah masukin pesanan buat jual 610.000 saham di harga 1 yen per sahamnya. Secara harfiah, mereka nawarin 41 kali lipat dari total saham perusahaan yang beredar dengan harga yang cuma sepeser doang. Nah, yang menarik itu gimana respon Kotegawa ngadepin kekacauan ini. Pas pasar lagi panik-paniknya dan harga terjun bebas dalam hitungan menit, dia langsung sadar kalau ini tuh murni kerusakan sistem bursa, alias glitch, bukan karena fundamental perusahaannya yang jelek. Karena instingnya jalan, dia dengan tenang ngeborong 7.100 saham di harga paling dasar. Begitu sistem pulih di menit ke-10, dia langsung jual dan ngeraup untung $20 juta. Cepet banget kan? Lanjut ke bagian kedua. Metode Bear dan Bull. Kita sebut ini sebagai arsitektur keuntungannya. Duit $20 juta dari J-Com tadi emang luar biasa. Tapi kekayaan utamanya itu sebenarnya dibangun dari metodologi 2 pasar yang dirancang luar biasa cermat. Kunci utamanya ada di adaptasi. Pas lagi bear market atau pasar lagi hancur, dia beli saham dari orang-orang yang panik. Sebaliknya, pas lagi bull market, di mana pasar lagi bergairah, dia transisi dengan mulus buat ngikutin momentum trennya. Pas pasar lagi berdarah-darah, dia nggak main tebak-tebakan. Dia pakai kerangka kerja spesifik berbasis data. Dia berburu saham yang harganya udah jatuh jauh banget di bawah garis rata-rata pergerakan 25 hariannya atau 25-day moving average. Dan ambang batasnya ini beda-beda tiap sektor. Untuk bank, dia masuk pas turun 10-15%. Tapi buat saham lapis ketiga, dia berani nunggu sampai deviasinya nyentuh 65%. Intinya, dia bertaruh pasti kalau harga ini bakal balik ke nilai wajarnya. Terus gimana kalau pasarnya lagi naik? Di sini dia pakai pendekatan yang super cerdas buat manfaatin korelasi antar industri. Langkah pertama, dia cari saham pemimpin industri yang lagi naik daun. Langkah kedua, dia cari saham lain yang masih tertinggal di industri yang sama persis. Langkah ketiga, dia borong saham yang tertinggal tadi. Dia yakin 100% aliran uang bakal segera lari ke sana dan harganya bakal nyusul naik. Elegan banget sistemnya. Tapi ingat, main dengan modal raksasa itu butuh manajemen risiko yang super ketat. Buat ngelindungin portofolionya yang terus membengkak, dia bisa megang 20-70 posisi saham yang berbeda dalam satu waktu. Yang paling gila, dia cuma ngeresikoin maksimal 1-2% aja dari total modalnya untuk tiap ide trading. Disiplin sekecil inilah yang bikin dia nggak gampang bangkrut. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pola pikir ramen. Ini soal kenapa proses itu jauh lebih penting daripada sekedar cuan. Kalau kalian mau paham isi kepala BNF, kalian harus banget dengerin kutipan yang satu ini. Dia pernah bilang, rugi $100.000 itu bisa kerasa lebih enak daripada untung $6.000, asalkan kerugian itu terjadi karena dia udah ngejalanin strategi dengan benar. Dia ngelihat pasar itu ibarat video game, di mana eksekusi logika yang benar itu posisinya jauh lebih penting daripada skor duit di layar. Nah, ini mungkin salah satu fakta paling ironis soal dia.
punya kekayaan 150 juta dolar, tapi tiap hari dia makannya cuma cup ramen atau mie instan. Percaya nggak? Ini dia lakuin sengaja banget buat ngehindarin food coma atau rasa ngantuk abis makan makanan berat. Dia rela hidup sederhana cuma demi ngejaga fokus sensoriknya tetap tajam selama jam trading berlangsung. Benar-benar dedikasi tingkat tinggi. Bagian keempat, transisi real estate. Gimana di akhirnya menukar volatilitas layar saham dengan stabilitas aset fisik. Seiring berjalannya waktu, dia dapat masalah yang sebenarnya masalah enak. Modalnya udah terlalu raksasa. Kalau dia maksa trading saham, volumenya bikin pergeseran harga yang malah ngerugiin dia sendiri. Akhirnya, dia pivot secara cerdas. Dia ngeborong gedung-gedung komersial strategis bernilai tinggi di distrik Akihabara, Tokyo. Dari situ, dia berhasil muter duitnya jadi pendapatan sewa bulanan yang super stabil. Terakhir, bagian kelima, pelajaran modern. Kenapa kisah trader dari awal tahun 2000-an ini masih penting banget buat kita sekarang? Buat kalian yang main di aset digital kayak kripto atau NFT yang pergerakannya liar banget, prinsip BNF ini ibarat buku panduan survival. Jatuhnya harga tiba-tiba alias flash crash di kripto itu mirip banget sama insiden J-Com. Pelajaran utamanya? Jangan pernah kemakan narasi di media sosial. Fokus murni cuma ke data harga dan volume. Sesuaikan ukuran modal dengan volatilitas, dan yang terpenting, jangan pakai emosi pas lagi rugi. Ketegasan mentalnya ini juga terbukti dari kemandiriannya yang mutlak. Banyak raksasa korporasi Jepang, bahkan sekelas SoftBank, nyoba nawarin dia buat ngelola dana kelembagaan mereka. Tapi semuanya ditolak mentah-mentah. Dia sadar betul, ngelola duit orang lain itu ada beban emosionalnya. Dan itu cuma bakal ngerusak sistem mekanis sempurna yang udah dia bangun sendiri. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau kalian ngambil waktu sebentar buat ngaca pada proses pengambilan keputusan kalian sendiri, apapun bidangnya. Tanyain hal ini ke diri kalian. Apakah selama ini kalian cuma ngejar keuntungannya aja? Atau kalian benar-benar percaya dan patuh sama proses yang udah kalian buat? Karena dari BNF kita belajar, strategi sehebat apapun gak bakal ada gunanya tanpa pikiran yang tenang dan disiplin yang kuat. Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.